dipimpin oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR sebagai selebran utama, serta Romo Florentius Hartanto PR dan Romo Eustachius Aziz Mardopo Subroto SY sebagai konselebran. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-27. Hari Minggu ini pula secara istimewa kita akan menutup bulan Kitab Suci Nasional. Oleh karenanya kita berharap meskipun bulan Kitab Suci sudah ditutup, tidak berarti bahwa Kitab Suci kemudian tidak lagi dibaca. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita agar Ekaristi yang kita rayakan hari ini berguna bagi hidup kita. Juga kita bawa doa-doa kita untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon, semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar? Sehat-sehat? Bisa tersenyum? Dompetnya kandel? Rodo sithik. Saya terkasih, golek apike ngupadi sing luwih apik. Saya ulangi, golek apike ngupadi sing luwih apik. Mencari baiknya dan mengupayakan yang lebih baik. Bacaan pertama dan bacaan Injil itu mengajak kepada kita merenungkan soal bagaimana sikap ketika menanam anggur dan bagaimana sikap kepada pekerja-pekerja yang boleh dikatakan tidak ideal. Ketika si pemilik kebun anggur itu tidak menanam, dia pasti merencanakan, oh nanti saya pingin anggurnya rasanya begini, hasilnya begini dan segala macamnya. Merencanakan yang baik-baik. Tidak pernah ada orang yang merencanakan tidak baik dalam hidupnya. Pasti ingin semuanya itu berjalan dengan baik, dengan indah, dengan nyaman dan mudah. Itu pula yang dibuat oleh si pemilik kebun anggur. Bacaan pertama, bacaan Injil sama. Tetapi ketika ternyata setelah pada musim panen, ketika sudah pada saatnya memetik anggur, ternyata dalam bacaan pertama dikatakan anggurnya masam. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bacaan Injil lebih tragis lagi. Ketika orang diminta untuk melihat hasilnya, orang yang diminta untuk melihat ternyata malah disiksa, dibunuh dan dibuang dan diperlakukan sebagai seorang yang bukan pemiliknya. Maka kalau kita merenungkan lebih lanjut, bacaan pertama, bacaan Injil itu mengatakan kepada kita bahwa ketika kita itu mempunyai sebuah niat baik, cita-cita baik, harapan baik dalam hidup kita, kita kadang-kadang dihadapkan pada suatu keadaan, situasi bahwa ternyata apa yang saya harapkan, kadang-kadang ada satu dua yang meleset, tidak sesuai yang diharapkan. Lalu kita mau bagaimana? Mau terpancing emosi untuk menggerutu, ngomel-ngomel tidak jelas? Kita diajak untuk tadi, saya mengajar di bagian awal mengatakan golek apike ngupadi sing apik. Mencari baiknya dan mengupayakan yang lebih baik. Apapun situasi kita, apapun perjuangan, pergulatan kita masing-masing diajak untuk ayo golek apike, mencari yang lebih baik. Kalau selama bulan September kita itu membaca seluruh sebanyak mungkin dan kita bisa merenungkan sebanyak mungkin teks kitab suci, kita itu sebetulnya mau diajak bahwa ternyata teks kitab suci itu mengajak kepada kita merenungkan bahwa dalam situasi yang susah, situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, kita diajak untuk ayo golek apike. Bukan terpancing, tergoda untuk menuruti emosi dan amarah. Saya senang dengan contoh ini dan kadang-kala saya katakan, mencari baiknya, mengupayakan yang lebih baik, bukan terpancing untuk emosi dan marah-marah. Saya masih ingat, saya pernah tugas di sebuah pulau lain, lalu ketika pulang saya cuti, lalu saya masih ingat saya pinjam mobil di sebuah paroki,
Saya pinjam mobil parkir Klepu, lalu saya ada acara di Semarang. Dan saya itu janjian, tetapi karena kami itu berapa orang, lalu molorlah waktu ketemunya di awal. Akhirnya saya itu naik mobil dengan agak mohon maaf, ugal-ugalan banter. Ada salah sidik, salib gitu. Lalu tetapi saya tidak memahami, bayangan saya adalah sampai sana jam sekian gitu kan. Nah, ketika sampai di Secang, saya masih ingat, ada sebuah mobil yang cukup laju, saya juga cukup laju, dia saya salib tidak mau. Saya ngotot, terpancing emosi, tidak baik kan? Terpancing emosi, ngotot, tak salib, bukan nyalipnya yang dapat, tapi malah celempret yang dapat. 2 blok. Saya udah dalam batin, yang di belakang itu udah, wah segala macam. Saya mikir, waduh, pahit nih. Lalu saya minggir, ketika saya minggir, saya sadar saya salah, maka saya berhenti, lalu mobil yang saya serempet 2 blok itu datang kepada saya, lalu saya buka pintu, lalu saya merasa bersalah kan, saya menunduk-nunduk, saya minta maaf, bagaimana baiknya, saya gitu kan, saya harus bagaimana gitu. Nah, tetapi orang yang saya serempet mobilnya itu, dia terpancing emosi, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang seringkali kita rica-rica itu. Pokoknya semua yang lawuh-lawuh enak itu keluar semua, termasuk mohon maaf, picek matamu dan segala macamnya. Saya sudah terpancing emosi, mau marah itu, tiba-tiba ada semacam suara mengatakan, Tan, kowe iki romo lu, tidak jadi marah lagi. Sudah selesai, lalu saya tanya, saya harus ganti berapa? 2 blok ya, keserempet. Sementara saya tanya kepada satu umat yang kebetulan dealer, lalu saya tanya, nek 2 blok piro pak? Ya nek saiki kurang luwih jejeprapat romo, 1/4 juta, berarti 2 blok 2,5. Iya romo, waduh 2,5 juta ya. Lalu saya ke mobil, lalu saya mengatakan kepada yang di mobil, iuran, aku nyilih duit sih, engko tak ijolin nek sono ATM, saya gitu. Lalu terkumpullah uang di mobil itu 1,1, saya bawa 1,5, jaro kurang kan, wis lah. Lalu saya datang Bapak itu lalu mengatakan, Pak gimana? Wah ini. Orang itu dalam emosi dan marah mengatakan, Pak ganti 2 juta. Pikirku lurus tengah, 2 juta. Oke. Lalu saya berikan dia 2 juta. Selesai 2 juta, lalu saya mengatakan, terima kasih ya Pak, saya masih coba main bawah. Saya minta maaf, sudah selesai ya Pak ya. Oh ya, dia terpancing emosi lagi mau marah-marah, aku melu kepancing. Lalu ketika sudah selesai saya mengatakan, Pak, urusan mobil rampung ya Pak ya, 2 juta beres ya, 2 blok beres ya, 2 juta ya. Iya Pak, nah sekarang Pak, Bapak ngunek-ngunek ke aku kewan-kewan lawuh enak, matane mau ganti 1 juta. Saya untung ketika awal tidak terpancing untuk kembalas mengumpat, tetapi menahan diri, golek apike, golek sing luwih apik. Meskipun mohon maaf agak licik kan. Lalu dia mengatakan, wah milih lagi, jis perapat balik ke. Ngunek-ngunek ke loro atine larang Pak tenimbang keserempet mobil. Nah orang urusan polisi. Tidak tahu bagaimana Bapak itu lalu mengembalikan yang satu, saya minta 1,250, dia mengembalikan 1,200.000. Pun nggih Pak nggih, rampung nggih Pak nggih. Saya masukkan uang di kantong, saya masuk ke mobil, melayu, mandek, guyu ngekek. Teman-teman yang di belakang, kenapa Romo? Dheweke rugi akeh. Kita belajar dalam situasi apapun, goleki luwih apike, bukan terpancing untuk emosi. Semoga kita dimampukan mencari baiknya, mencari yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Selanjutnya kita ikuti prosesi penutupan kitab suci.
Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Romo Hartanto selaku Ketua Komisi Liturgi Kevikepan Yogyakarta dan Romo Aziz selaku Direktur PT Kanisius Jalan Terusan. Maka marilah kita bersama-sama mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Mohon berkat Tuhan agar perjalanan dan perjalanan hidup kita di hari-hari mendatang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah, kita diutus. Amin. Yang terhormat Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rudiatmoko yang saya kasihi, Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo Edi Purwanto yang saya kasihi, para Romo Ketua Komisi Keuskupan Agung Semarang, para Romo Kevikepan Keuskupan Agung Semarang, Romo-Romo Paroki di seluruh Keuskupan Agung Semarang, dan secara khusus Komisi Kitab Suci Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada PT Kanisius sehingga dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan agenda-agenda kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Semoga kegiatan BKSN ini dapat membuat kita semakin mencintai dan akrab dengan kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan terutama selamat bagi para pemenang lomba Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Berkah dari